Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 bersama Ruang Belajar Official. Hari ini kita lanjut pada bab baru, bab 2, yaitu mengenai teks pidato persuasif. Adapun materi yang akan kita bahas, mengidentifikasi unsur tujuan teks pidato persuasif. Sebelum kita mengetahui teks pidato persuasif, kita lihat dulu komponen-komponen atau unsur-unsur teks pidato. Apa yang dimaksud dengan 1. Gagasan, 2. Pikiran, 3. Pandangan, 4. Arahan, yang kelima, pesan. Bagaimana perbedaannya? Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, gagasan. Gagasan merupakan ide dalam pikiran berupa pengetahuan, pengamatan, keinginan, perasaan, dan sebagainya. Jadi, gagasan disebut sebagai sebuah pernyataan atau keresahan dalam diri seseorang. Yang kedua, pikiran. Pikiran yaitu ingatan atau hasil dari berpikirnya manusia. Setelah ada keresahan dalam diri seseorang berupa gagasan tadi, muncullah sebuah pikiran. Jadi, pikiran adalah sebuah gagasan atau keresahan yang dipikirkan manusia. Selanjutnya, yang ketiga, pandangan. Pandangan yaitu hasil melihat atau memperhatikan sesuatu. Jadi, pandangan berupa hasil berpikir dan melihat. Contoh yang nyata di kehidupan sehari-hari dan mulai beropini terhadap hasil berpikirnya tersebut. Yang keempat, arahan. Arahan merupakan petunjuk atau untuk melakukan sesuatu. Biasanya dalam pidato persuasif, arahan berupa cara bagaimana kita mencapai sesuatu. Selanjutnya, yang kelima, pesan. Pesan merupakan perintah atau sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada orang lain yang dapat diambil sisi positifnya. Pesan biasanya dalam teks pidato persuasif bisa berupa amanat yang tersurat maupun tersirat. Itulah 5 komponen atau unsur teks pidato. Selanjutnya, apa itu teks pidato persuasif?
Ada yang tahu? Jadi, teks pidato persuasif adalah teks yang berisi kegiatan berbicara di depan umum yang menyatakan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan. Teks pidato persuasif biasanya bersifat persuasif. Bersifat persuasif di sini artinya isi pidato berupa mengajak, meyakinkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan pembicara. Selanjutnya, jelas ya? Tujuan teks pidato persuasif. Yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Jadi, dengan berpidato, seseorang pembicara memberi informasi berupa fakta atau kejadian di masyarakat, sehingga pendengar atau audiens yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Karena pidato persuasif bersifat persuasif, artinya pidato dapat meyakinkan seseorang terhadap gagasan yang disampaikan seorang pembicara. Selanjutnya, yang ketiga, menghibur pendengar. Pidato juga dapat menghibur pendengar atau audiens dengan mengangkat kejadian yang nyata dan unik dan selaras dengan kehidupan sehari-hari. Atau menghibur bisa dari gaya maupun bahasa yang disampaikan si pembicara atau pembawa pidato. Selanjutnya, tujuan yang keempat, menggerakkan pendengar. Jadi, dengan pidato bisa menggerakkan pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan arahan yang disampaikan pembicara. Sampai di sini jelas ya, tujuan dari teks pidato persuasif. Materi kita pada pertemuan ini sampai pada tujuan. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.